Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah, Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimakumullah. Tidak lupa senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita semua. Kita bisa berkumpul, kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Nikmat ini adalah nikmat yang pantas untuk kita syukuri. Nikmat ini adalah nikmat yang pantas untuk kita puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada panutan, teladan, uswah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai dari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah rahimahumullah. Kemarin kita sudah sampai pada hadis An-Abdillahi huwa Ibnu Mas'ud, dari Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisal mu'min, tidaklah orang mukmin itu bitta'an, suka mencela, walal la'an, tidaklah orang mukmin itu suka melaknat, walal fahish, tidaklah orang mukmin itu suka berbuat keji, walal badi, dan tidaklah seorang mukmin itu suka berkata kotor lagi keji. Kemudian kita sudah sampai pada hadis itu. Kita lanjutkan hadisnya yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Beliau menuliskan hadis yang selanjutnya, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yambaghi, tidak pantas, lidil wajahaini, bagi orang yang memiliki dua muka, ayyakuna aminan, untuk mendapatkan kepercayaan. Tidak pantas bagi orang yang memiliki muka dua muka atau muka dua, tidak pantas bagi orang yang bermuka dua diberikan kepercayaan. Dalam bahasa Arab, muka dua itu bahasa istilahnya adalah dzul wajhain, orang yang bermuka dua. Orang yang ketika berada di kelompok A dia mengatakan A, kalau dia sedang di kelompok B mengatakan B, dan tidak seperti A. Kalau sedang berada di kelompok A, saya seperti kamu, saya tidak seperti B. Dan ketika dia berada di kelompok B, dia mengatakan saya seperti kamu B, dan tidak seperti A. Ini orang yang memiliki muka dua, bermuka dua, berwajhain, la yambaghi, tidak pantas bagi dia, ayyakuna aminan, untuk diberikan satu amanah kepercayaan, untuk diberikan satu kepercayaan. Sebagaimana halnya orang-orang munafik.
yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau kemudian mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan saya beriman. Ini perkataan orang-orang munafik. Kalau mereka sedang bertemu dengan orang-orang mukmin, sedang menjadi satu bersama orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan amanna, saya beriman sebagaimana kalian beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi ketika mereka kembali ke syaitan mereka, yaitu kepada orang-orang kufar, maka mereka mengatakan bahwa kami tadi ketika bersama orang-orang mukmin kami cuma bercanda, sebenarnya kami ini juga kelompoknya kalian. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami ini ya bersama kamu. Kami tadi bersama orang-orang mukmin itu cuma bercanda. Saya mengatakan saya beriman itu tadi cuma bercanda. Jadi ketika dia berada di kelompok orang-orang mukmin, dia mengatakan saya beriman. Kalau dia bersama kelompok orang-orang kafir, dia mengatakan saya tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ini sifat yang ditunjukkan oleh orang-orang munafik, orang yang bermuka dua, Nah, orang-orang yang semacam ini bermuka dua, maka ini adalah orang-orang yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yanbaghi lidzil wajhaini ay yakuna aminan. Orang seperti ini tidak pantas jika diberikan sebuah kepercayaan atau bahkan sampai menjabat satu tampuk kepemimpinan, atau paling tidak menjadi sebuah pengurus dalam satu komunitas. Ini tidak pantas. Orang yang ketika ke kelompok C mengatakan saya C, ketika kelompok D mengatakan saya D, dan tidak seperti C. Nah, ini orang yang memiliki muka dua, tidak memiliki pendirian, tidak menampakkan diri saya A, ya A. Meskipun saya bisa bergaul dengan B, saya A. Meskipun saya bisa bergaul dengan C, saya A. Meskipun saya bisa bekerja sama dengan D, tidak masalah. Yang penting kalau dia A, ya katakan A. Kalau dia B, ya katakan B. Tidak ketika dia sedang di kelompok A, dia mengatakan saya A dan saya tidak suka sama B. Ketika di kelompok B, saya B, dan kemudian dia mengolok-olok dan menjelek-jelekan yang A. Nah, orang yang kemudian memiliki sifat seperti ini tidak pantas dia diangkat sebagai orang yang diberikan amanah kepercayaan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang selanjutnya, yang ini catatan kaki. Dari Abdullah, dari Abdullah huwa ibni Mas'ud, yaitu yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah yang di antara Abdullah yang terkenal di zaman Nabi itu ada Abdullah bin Mas'ud sama Abdullah bin Umar. Ini ya paling terkenal, Abdullah bin Mas'ud sama Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab sama putranya Ibnu Mas'ud. Ada lagi satu, Abdullah ibnu Abbas, putranya Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Amr. Zaman dulu namanya sami-sami Abdullah. Yang membedakan cuma binnya. Kalau zaman sekarang enggak, ya binnya beda, namanya juga beda. Soalnya nama zaman saat ini itu panjang. Nek pendek betul, parang soalnya minimal itu 3 kata. Misalnya kalau kula niki lahir dinten niki niku mboten parang Ja'far Shadiq, harus ditambahi 1 kata lagi.
Dulu namanya Abdullah. Sampun Umar. Ampun Utsman, selesai. Tinggal bin di sini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, al-amu akhlaqil mu'mini, akhlak seorang mukmin yang paling jelek, akhlaknya seorang mukmin yang paling jelek adalah al-fuhsyu, yaitu perbuatan keji. Berbuat keji, keji dalam tingkah laku. Keji dalam tingkah laku itu biasanya, ini biasanya, meskipun tidak selalu, biasanya keji itu biasanya identik dengan sesuatu yang bernuansa apa namanya ini? Nek ting tebaran itu namanya bernuansa ngeres. Bernuansa apa ngeres ini? Bernuansa jorok dalam artian apa ya? Bahasa harusnya mohon maaf purno, itu biasanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman tentang zina, wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan fahisyah, keji. Baik berbuat keji dengan tindak tanduk di sini maupun berbuat keji dengan ucapan. Nah, al-amu akhlaqil mu'min, akhlak seorang mukmin yang paling jelek itu adalah perbuatan keji. Dia masih dianggap sebagai orang mukmin, dia masih dianggap sebagai orang Islam, tidak sampai mengeluarkan dia pada status keimanan, tidak sampai menghilangkan iman dia. Dia masih dikatakan sebagai orang mukmin, dia mukmin. Tetapi orang mukmin ini dia dikatakan mukmin yang akhlaknya buruk kalau kemudian melakukan perbuatan keji atau mengatakan perkataan-perkataan yang keji, yang jorok. Ini diantara bentuk buruknya akhlak seorang mukmin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kalau kita bercanda misalnya, maka sebisa mungkin kurangi perkataan-perkataan yang jorok, yang mengandung unsur pornografi. Hindari. Meskipun yang seperti itu biasanya memang membuat tertawa, tapi sebisa mungkin hindari. Kenapa? Karena itulah al-amu akhlaqil mu'min, akhlak seorang mukmin yang paling buruk ketika dia melakukan perbuatan keji, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, an Abi Ad-Darda, dari Abu Darda, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya al-la'anina, orang yang suka melaknat, sumpah serapah, suka melaknat. Oh terlaknat aja sampai tertutup, sampai terlaknat. Oh sampai aja. Orang yang suka melaknat, la yakununa yaumal qiyamati, dia pada hari kiamat nanti tidak bisa menjadi syuhada'a, orang yang bersaksi, tidak bisa menjadi seorang saksi kelak di hari kiamat. Padahal di hari kiamat itu masing-masing orang bisa menjadi saksi. Oh dia dulu orang yang baik, dia dulu suka datang ke masjid, ini bisa menjadi saksi. Makanya nasihat ulama zaman dulu itu tombo hati iku 5 perkara. Kaping pisan maca Quran sak maknane, kaping 2 zikir wengi ingkang suwe, kaping 3
maca Quran sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono wong kang saleh dikumpul-kumpulono dipergauli dibersamai berkumpul bersama orang-orang yang saleh, berkumpul bersama orang-orang yang suka ngaji, berkumpul bersama orang-orang yang baik. Kenapa? Di antara faedah dan manfaatnya itu adalah bahwa orang-orang ini akan menjadi saksi bahwa dia itu dulu orang baik di akhirat. Jangankan manusia, semua tumbuhan, semua benda barang itu menjadi saksi. Maka di antara manfaat dari orang yang adzan itu adalah kata Nabi Muhammad SAW, al-mu'adzinu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang suka adzan itu adalah orang yang lehernya paling panjang di hari kiamat. Sebagian ulama mensyarah hadis ini bahwa memang lehernya panjang sebagai bentuk bagusnya dia di hari kiamat. Orang-orang bisa melihat, orang yang suka adzan mulia. Sebagian ulama mengatakan leher panjang ini adalah makna majazi, adalah orang yang memiliki pahala besar. Di antara pahala besar yang dia dapatkan adalah bahwa semua benda yang berada dalam jangkauan suaranya itu akan menjadi saksi kelak di akhirat bahwa dia dulu adalah seorang muadzin. Zaman riyen adzan naik ke atas menara adzan teriak-teriak, jangkauan suaranya sekian meter. Zaman saat ini butuh speaker adzan teng mriki teng masjid mriko pirang. Napa malih ning ampun bojone ngono aku adzan tak live streaming. Men saged di mirengke karo wong sak donya. Monggo mawon. Artinya ini akan benda-benda yang ada di sekeliling orang ini sepanjang jangkauan suara, maka semua benda, batunya, tanahnya, pohonnya, manusianya, hewan-hewannya, semuanya termasuk laron-laron ini kelak akan menjadi saksi dia seorang muadzin. Ya Allah, hamba bersaksi dia muadzin. Ya Allah, hamba bersaksi dia muadzin. Kurang lebih. Makanya ketika kita sholat wajib selesai, kemudian mau sholat sunnah, bolehkah sholat sunnah di tempat dia sholat wajib? Sangat-sangat dan sangat boleh. Tetapi bagus kalau pindah, geser satu langkah, geser satu hasta, apa geser tim, mau nih tim berikut tapi nggak buat perlu jauh-jauh. Kalau ini sholat yang beriki, jauh geser, tak geser ke sini. Salat wajibnya di sini, maka nanti salat sunnahnya di sini. Salat wajibnya di sini, salat sunnahnya di sini. Nanti salat tahiyatul masjidnya di sana. Kenapa? Setiap tanah yang dia pijak untuk sholat itu akan menjadi saksi. Wahai Allah, hamba ini dulu sholat di atas tanah saya. Yang sini juga bersaksi tanah yang sebelah sini. Wahai Allah, hamba ini dulu sholat di atas tanah saya, di atas kami. Yang sini bersaksi, sehingga lebih banyak yang bersaksi. Benda-benda mati di akhirat itu akan bersaksi, baik bersaksi baik maupun bersaksi buruk. Dia maksiat di satu tanah itu akan bisa menjadi saksi. Wahai hamba Allah, orang ini dulu bermaksiat di atas tanah saya. Makanya kemudian dalam Al-Quran surat Yasin, surat Yasin, Yasinan, coba dibuka kembali terjemahannya, dibaca kembali tafsirnya. Di antara ayat dalam surat Yasin itu disebutkan bahwa di hari nanti itu lisan akan dikunci dan tangan kaki akan menjadi saksi. Tangan saya ya Allah, tangan dulu digunakan oleh si fulan untuk kebaikan atau untuk maksiat. Ini tangan, benda mati, hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, batunya, tanahnya, semua jadi saksi. Termasuk manusia. Ini akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Wahai Allah, saudara saya Mas Dam niko riyen nggih cok tuwet ngaji. Misalnya.
Ini akan menjadi saksi, entah bagaimana kondisinya kita nggak tahu, tapi akan menjadi saksi. Nah, ternyata orang yang suka melaknat dia tidak bisa menjadi saksi. Iman tuh. Harusnya dia bisa menjadi saksi kepada orang lain, bisa menolong orang lain, tapi dia tidak jadi seperti itu. Karena ternyata dia suka melaknat, suka sumpah serapah, suka berkata dengan perkataan-perkataan yang kotor. Wala syufa'a, dan tidak bisa menjadi pemberi syafaat. Kan ngeri. Padahal manusia itu sesamanya akan butuh syafaat. Syafaat tertinggi memang syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ada 8 macam syafaat milik Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam kitab Tauhid. Ada 8 macam syafaat. Yang tertinggi terbesar adalah syafaat al-uzma. Ini syafaat milik Nabi semua. Tetapi bahwa selain Nabi, mereka juga akan diberikan izin sebagian mereka untuk memberikan syafaat. Sebagaimana apa? Quran. Sebagaimana ini cuma mengingatkan dulu materi akidah, materi tauhid yang pernah kita sampaikan, ini mengingatkan Al-Quran ini akan memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan memberi syafaat, penolong bagi orang yang suka membacanya. Ini contoh bayi yang lahir meninggal dunia 2 kali, maka bayi ini akan memberikan syafaat kepada 2 orang tua. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dia akan bisa memberikan syafaat kepada 70 sekian anggota keluarganya. Makanya orang-orang sekarang di Palestina itu kalau ada tetap saudaranya, keluarganya yang syahid, malah mereka alhamdulillah bersyukur karena kesempatan dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Termasuk yang bisa memberikan syafaat itu teman-teman, seorang teman kepada teman yang lain. Yang pernah kita sampaikan hadisnya, di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada orang yang kemudian masuk ke dalam surga, fulan A, fulan B, fulan C, fulan D, fulan E, fulan E, masuk surga. Si F kok nggak ada? Dicari, F mana? Nggak ada. Teng surga itu bukan nonton. Maka hamba ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aina haula'i alladziina kaanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana?" Kama qala tadi. Ya Allah, di mana saudara saya yang dulu di dunia sholat bareng saya, puasa bareng saya, beramal ibadah bareng saya. Amal ibadah itu luas cakupannya, termasuk ngaji bareng saya. Ya Allah, kok nggak ada? Tak cari-cari di surga nggak ketemu. Ternyata hamba ini masuk neraka karena mungkin amalnya yang buruk lebih banyak dan Allah belum mengampuni. Maka hamba yang masuk surga ketika di dunia itu bareng, cok ngaji bareng, orang-orang, ya Allah saya pengen ketemu sama teman saya yang dulu ngaji bareng itu, yang dulu sholat bareng, puasa bareng. Allah kemudian berfirman, akhrijuhu man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal iman, mithqala min dinarin minal iman. Akhrijuhu man kana fi qalbihi mithqala min dinarin minal iman. Keluarkan temanmu itu dari neraka, selamatkan dia dari neraka selama dia masih ada iman, meskipun seberat 1 dinar. Keluarkan. Maka hamba ini kemudian mengeluarkan temannya dari neraka, jebule dari neraka, dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang suka melaknat tidak bisa seperti itu, tidak bisa memberikan syafaat. Rugi. Hanya yang begini gawean ini sok melaknat kabeh. Konjur enten setunggal sing wali'adzubillah dan semoga tidak akan pernah terjadi. Andai ada sing nyemplung teng neraka niku, mereka tidak bisa menolong 1 orang. Maka kata-kata laknat itu hendaknya dihindari. Kenapa? Apalagi sesama muslim. Kenapa? Karena akan bisa mengurangi kesempatan dia menjadi seorang pemberi syafaat. Maka betul kalau kemudian nasihat ulama-ulama zaman dulu itu katanya wong kang soleh kumpulo di dunia manfaat, ada kesalahan diingatkan, ada kelalaian dibenarkan, ada kelupaan
lupa diingatkan, sedang futur malas disemangati. Dan di akhirat andai, dan semoga tidak pernah, andai ada 1, 2 yang nyemplung di neraka, maka teman-teman yang soleh ini bisa menolong temannya yang masuk dalam neraka. Tapi kita ingatkan lagi, ampun janjian Pak Amir, ampun janjian Pak Amir Sanjak kali sistem Pak Sobari sesuk aku tulungi yo. Koyon-koyone Pak Amir wis mesti mlebu neraka mboten pareng. Yang mboten Pak Amir pede. Santai wae sing nang santanan esuk tak tulungi. Koyon-koyone sakjane Pak Amir niku mlebu neraka ampun. Tetapi kita saling mengingat betul bahwa kita bersama-sama di sini, pernah bersama, pernah duduk di majelis bersama-sama setiap waktu. Andai dan semoga tidak pernah, waliyahudillah, salah satu kemudian masuk ke dalam neraka, maka teman-teman yang lain ini Allah berikan kesempatan untuk menolong dia. Tetapi dengan satu catatan, jangan pernah kita menjadi seorang pelaknat, suka melaknat, sampai yang laknat, muka-muka oleh laknat, muka-muka oleh bahkan mubahalah saja itu hanya boleh dilakukan kalau kepepet. Tidak boleh sama sekali mengumbar mubahalah, sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya mengumbar mubahalah itu tidak boleh. Mubahalah bersama mubahalah. Mubahalah itu saling mendoakan kejelekan. Wis pokoknya saiki jajal sing bener sopo. Ini namanya mubahalah. Mubahalah itu begini. Ada A sama B terjadi perseteruan. Sama-sama merasa dirinya paling benar. Kemudian wis untuk menentukan siapa yang benar, kita masing-masing saling mendoakan laknat. Saya mendoakan laknat kepada kamu, kamu mendoakan laknat kepada saya. Kalau kamu benar, saya dan keluarga saya akan terkena laknat dari Allah. Kalau saya yang benar, kamu dan keluarga kamu akan mendapatkan laknat dari Allah. Itu namanya mubahalah. Mubahalah itu tidak boleh diumbar sebenarnya. Itu hanya dilakukan dalam kondisi sangat mentok, baru mubahalah. Karena ini proses laknat, itu namanya melaknat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam agama Islam, seseorang yang kemudian menuduh istri atau suaminya berzina, maka ada yang namanya li'an, mendoakan laknat. Ini dalam kondisi kepepet, suaminya, istri saya berzina. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia harus mendoakan laknat. Kalau saya salah, saya bisa terkena laknat. Ini kepepet sekali. Artinya apa? Tidak boleh kita kemudian saling mengumbar laknat. Idik-idik sumpah serapah, idik-idik melaknat. Ini bukan akhlak seorang mukmin. Nah, Nabi bersabda, innal la'anina la yakununa yawmal qiyamati syuhada'a wa la syufa'a. Orang yang suka melaknat itu tidak bisa menjadi saksi dan tidak bisa menjadi pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Hadis yang selanjutnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi lis-siddiq, tidak pantas bagi orang yang telah membenarkan Allah dan Rasulnya, ayyakuna la'anan, menjadi seorang pelaknat. Tidak pantas seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tidak pantas bagi dia menjadi seorang tukang laknat. Ini penjelasannya sudah kita jelaskan tadi. An Hudzaifah, dari Hudzaifah bin Yaman, qala, beliau berkata, ma tala'ana qaumun qad, tidaklah satu kaum itu suka melaknat, illa hukka alaihim al-laknah, melainkan laknat itu berhak menimpa dirinya. Masing-masing suka melaknat, dikabulkan, nanti betul-betul mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu
Padahal yang terlaknat itu, makhluk yang terlaknat itu adalah syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, terlaknat. Nah, kalau ada orang suka melaknat meskipun itu guyon, bercanda, tapi suka melaknat, sumpah serapah, ini bisa dikatakan hukka alaihimul laknat. Laknat itu nanti bisa betul-betul ditimpakan kepada kita. Sama orang langsung mengatakan binatang apa, so tiap hari motor itu jaga sidik, oh sampean pancen tahu, boy sampean pancen cek, apa tadi itu setiap hari seperti itu nanti Allah bisa ijabah. Nanti sifatnya dia ya akan seperti binatang itu, sifatnya si dia juga akan bisa seperti itu. Oh sampean ya koyo itu, maka nanti sifatnya akan menjadi seperti itu. Oh sampean pancen laron, nanti sifatnya akan menjadi seperti laron, bisa sifatnya akan seperti binatang. Bisa jadi enggak selalunya bisa jadi. Karena dikatakan illa hukka alaihimul laknat, melainkan laknat itu, sumpah serapah itu akan tertimpa kepada orang tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih ingat bab ini kitab Al-Adabul Mufrad, bab awal ketika membahas tentang mustajabnya doa orang tua kepada anak. Ketika ada seorang zaman dulu yang disumpah serapai oleh orang tuanya, la amatakallahu ya Juraid hatta tamtara fi wajhil mumisat. Wahai Juraid, sampean ora iso mati sadurunge sampean delok para pelancong. Ternyata betul-betul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan betul-betul doa dengan doa yang ya Allah jadikan Juraid, enggak. Itu adalah kata-kata sumpah serapah. Tapi Allah betul-betul ijabah. Nah, kita khawatir kalau kemudian kita sering sumpah serapah, sering melaknat, mendoakan keburukan kepada teman kita, itu akan betul-betul Allah ijabah. Karena di sini dikatakan illa hukka alaihimul laknat, melainkan laknat itu betul-betul bisa akan tertimpa kepada mereka yang saling melaknat sesama. An Aisyah, hadis yang selanjutnya dari Aisyah istri Nabi, anaknya Abu Bakar, putrinya Abu Bakar. An Aisyah, dari Aisyah, anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar yaitu ayah Aisyah, la'ana ba'dha raqiqihi, melaknat sebagian budaknya. Sebagaimana pernah kita sampaikan, sering kita sampaikan, zaman dulu memang masih ada dunia perbudakan. Saat ini kan berbudak. Bahwasanya Abu Bakar itu pernah melaknat sebagian budaknya, laknat sampai terlaknat, dikatakan dengan kata-kata sumpah serapah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, al-la'anuna was-siddiqun, apakah pantas seorang pelaknat dan seorang siddiq terkumpul pada satu pribadi? Dalam artian, apakah pantas ada satu orang kok dia memiliki dua sifat? Sifat pertama siddiq, senantiasa membenarkan Allah dan Rasul. Sifat yang kedua la'an, suka melaknat. Abu Bakar itu julukannya apa? As-Siddiq, orang yang membenarkan. Apa saja yang Rasul sabdakan tidak ada satupun yang ditolak oleh Abu Bakar. Itu kalau Umar julukannya apa? Umar. Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya pembeda. Karena ketika Umar bin Khattab masuk Islam, dunia Islam menjadi beda. Yang tadinya mereka takut, kemudian orang Islam semakin berani karena ada Umar. Yang tadinya sholat baca Quran pelan-pelan, lirih, sir, tidak berani baca Quran keras. Umar bin Khattab masuk, mereka berani keras karena ada dekengan dari Umar bin Khattab. Dekengan dari Umar bin Khattab. Ini makanya Umar bin Khattab diberi julukan Al-Faruq, sang pembeda. Utsman bin Affan, julukannya apa? Utsman bin Affan Dzun Nurain wa Hijratain. Dzun Nurain,
pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena Utsman bin Affan menikah dengan seseorang yang seorang ini putrinya Nabi, tapi bukan Aisyah. Selesai meninggal, menikah lagi, dapat putrinya Nabi lagi, tapi bukan Aisyah. Kalau bukan Aisyah, bukan Fatimah, bukan Fatimah. Nah, maka Utsman bin Affan itu julukannya Dzun-Nurain Fatimah. Kalau Ali bin Abi Thalib julukannya apa? Sering dikatakan karramallahu wajah, tapi itu bukan julukan, itu adalah doa. Semoga Allah memuliakan wajah beliau. Kenapa Ali bin Abi Thalib dikatakan karramallahu wajah? Konon katanya, saya tidak tahu cerita benarnya, tapi konon kata Pak Kiai itu konon katanya, tapi saya belum pernah membaca sirah. Konon katanya beliau itu sangat menjaga pandangan matanya, apalagi terhadap perkara yang haram, terhadap perkara yang makruh saja sangat menjaga pandangannya. Seumur hidup, konon katanya, sekali lagi saya tidak tahu benar atau salahnya, konon katanya Ali bin Abi Thalib itu seumur hidup belum pernah melihat farjinya, belum pernah melihat kemaluannya, belum pernah. Jadi awal belum ngertos. Jadi kata Pak, betul atau enggak kata itu Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar adalah as-siddiq. Kata Nabi, al-la'anuna was-siddiqun. Wahai Abu Bakar, apa pantas satu orang itu kok bergelar siddiq dan la'an? Dari satu sisi dia senantiasa membenarkan Allah dan Rasul, tapi di sisi lain kok dia suka melaknat. Enggak pantas seperti itu. Kurang lebih begitu bahasanya. Kalla, kata Nabi, kalla, sekali-kali tidak pantas, wahai Abu Bakar, tidak pantas. Engkau diberikan julukan as-siddiq, orang yang membenarkan setiap apa yang Allah dan setiap syariat yang Allah datangkan, engkau benarkan. Setiap apa yang disabdakan oleh Rasul dibenarkan. Tapi kok melaknat budak, meskipun budak kamu laknat, tidak pantas. Warabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah, demi Allah tidak pantas. Karena Nabi, demi Allah tidak pantas. Marrata ini al-salatan, Rasul sampai mengulang 2 atau 3 kali. Demi Allah tidak pantas. Kata Nabi, demi Allah tidak pantas. Kata Nabi, demi Allah itu tidak pantas. Kata Nabi SAW. Bahasanya kalla wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi Allah, maksudnya kalla, sekali-kali tidak pantas. Abu Bakar mendengar seperti itu. Rasul kok sampai begini, fa'ataqa Abu Bakrin yauma idzin, maka pada hari itu juga Abu Bakar langsung memerdekakan ba'dorokihi, sebagian budaknya tadi yang dilaknat, langsung dimerdekakan. Kamu merdeka, sudah takut sama ancaman dari Rasulullah SAW. Abu Bakar itu cuma mendengarkan kata tidak pantas, itu sudah langsung takut nih Abu Bakar. Nah, kalau panjenengan sudah diancam masuk neraka, dapatkan murka, nah itu masih dilakukan. Cuma dengar kalau seperti ini tidak pantas, cuma tidak pantas saja. Itu Abu Bakar langsung bagaimana caranya supaya menutupi kekurangan ini, langsung merdekakan budaknya. Tsumma ja'an Nabi, kemudian Abu Bakar langsung datang kepada Nabi SAW. Faqala, lalu Abu Bakar berkata, la a'udu wahai Rasul, saya tidak akan ulangi lagi melaknat budaknya. Ya Rasul, saya tidak akan ulangi lagi, bahkan sudah saya merdekakan. Ini Abu Bakar. Lalu bagaimana kalau kita melaknat orang kafir? Babu la'nil kafir, bab tentang melaknat orang kafir. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, beliau berkata, qila, dikatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, berdoalah kepada Allah, alal musyrikin, untuk kehancuran kaum musyrikin. Berdoalah kepada Allah untuk kesengsaraan dan kebinasaan kaum musyrikin. Doalah kepada Allah, wahai Rasul, supaya mereka binasa, supaya mereka sengsara, supaya mereka mendapatkan murka dan laknat dari Allah Ta'ala. Qala, Rasul malah bersabda,
Inni lam ub'ats la'anan. Aku diutus tidak untuk menjadi seorang pelaknat Rasul. Walakin bu'itsu rahmatan, tapi aku diutus sebagai pemberi rahmat, kasih sayang. Ini Rasul. Terus kemarin kita jelaskan, nek kula kita niki angel. Melihat kejadian sekarang, mengikuti doanya Nabi Nuh. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayya. Wahai Allah, jangan engkau biarkan satu pun orang-orang kufar itu tinggal di atas muka bumi. Habisi Allah. Ya doa Allah. Ya Allah, selamatkan kaum muslimin. Hancurkan orang-orang Yahudi. Doa Allah. Susah menjadi seperti Nabi itu, susah berat. Nabi itu diminta untuk kehancuran kaum muslimin, malah Nabi mengatakan inni lam asla'anan, aku diutus bukan tidaklah aku diutus untuk menjadi seorang pelaknat, tapi aku diutus menjadi seorang pemberi rahmat. Khawani fillah rahimani wa rahmatullah. Berapa hadis lagi, kemudian sholat isya. Setelah isya lanjutkan sholat. Dua hadis. Babun namam, bab tentang orang yang suka mengadu domba. Adu domba itu peribahasa. Bahasa aslinya nopo? Namimah bahasa Arab. Bahasa Indonesia ini yang bukan majas. Bukan majas dari adu domba ini. Adu. An Hammam, dari Hammam, kunna ma'a Hudzaifah, kami pernah bersama Hudzaifah. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, inna rajulan yarfa'ul haditha, seorang laki-laki memarfu'kan hadis sampai kepada Utsman. Faqala Hudzaifah berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya la yadkhulul jannata, enggak akan masuk surga kotar orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga. Datang ke kelompok A, ke kelompok A bilang B, kelompok B aja ragu. Senang nih kesampaian. Datang ke kelompok B, kelompok A aja ragu. Senang nih kesampaian. Ini masih ada hubungannya dengan hadis yang tadi, orang yang suka domba dan masuk surga. Orang yang suka mengadu domba, biar kemudian A sama B, aku arek nonton mereka rame kaya ngopo tak keplok-keplok. Ini pengadu domba. Apakah ada orang yang seperti itu? Kok ada? Dan adu domba sekarang itu modelnya modern, lewat berita. An Asma binti Yazid, jadi Asma bintu Yazid qalat, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khiyarikum, mau enggak aku beritahukan kepada kamu tentang orang yang paling baik di antara kalian itu siapa? Kata Nabi, mau enggak aku beritahukan kepada kalian tentang siapa orang yang paling baik di antara kalian? Oh, mereka berkata, bala, ya Rasul, kami mau. Siapa orang yang paling baik di antara kami? Qala, Rasul bersabda, alladzina idza ru'u, yaitu adalah ketika dia dipandang. Kalau kamu memandang orang itu, dzukirallah, menjadikan kamu mengingat Allah. Kalau melihat orang itu, hawane niku menjadi ingat Allah. Arek maksiat dadi ora setuju. Jadi orang yang kalau kita memandang orang itu menjadikan kita ingat kepada Allah, itu orang yang paling baik di antara kita. Afala usbirukum bisyararikum au bisyirarikum, mau enggak aku beritahukan kepada kalian orang yang paling buruk di antara kalian? Kalau mereka berkata, bala ya Rasul, kami mau. Qala, Rasul bersabda, al-masya'una bin namimah, orang yang suka mengadu domba, itu orang yang paling buruk, seburuk-buruknya makhluk. Di antaranya adalah orang yang suka mengadu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbah, orang yang merusak persaudaraan.
sabar saudara. Dan dua orang yang saling akur, jangan akur relo nang kaya aku wis pokoke piye carane kan cokrah misalnya. Ini orang yang paling buruk di antara sekian orang-orang itu. Al-bakhunal al-anad, orang yang durhaka, orang yang berbuat durhaka, dan orang yang kemudian al-bura al-anad, orang yang membuat kerusakan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjut di malam Kamis yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa senantiasa berakhlak dengan akhlak yang baik, dan kita bisa menghindarkan diri kita dari perkataan buruk, perbuatan buruk, ucapan-ucapan kotor, dan terhindar dari sifat namimah, serta terhindar dari sifat-sifat buruk yang lain yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman neraka dan ancaman-ancaman yang lain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.